Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laylatul, mahasiswi Politeknik Negeri Madiun dengan NIM 243209021. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal atau tugas yang diberikan dari dosen pengampu mata kuliah Komputer Office dengan formula-formula yang telah disampaikan di pertemuan kuliah sebelumnya. Untuk yang pertama di kolom jabatan, dengan melihat instruksi, yaitu jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan, dengan D adalah direktur, MA adalah manajer, dan seterusnya. Jadi kolom jabatan di sini dilihat dari kode karyawan, dua huruf dari awal yaitu ST, SU, MA, dan seterusnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus if atau jika dan left. Di mana kita menggunakan if ini untuk jika dua huruf awal yaitu left, kita gunakan left. Karena dua huruf dari kiri, jika dia ST maka dia adalah staff. Jadi if left, buka kurung, kita blok. Karena kita mau mengambil dua karakter dari kiri, jadi kita ketik dua, tutup kurung sama dengan yang pertama, jika dia DI maka dia direktur, tutup kurung, titik koma, kita if left lagi, dua karakter, tutup kurung, yang kedua ada MA yaitu manager. Kita gunakan cara yang sama sampai dengan jabatan yang terakhir. Jabatan yang terakhir di mana ST adalah staff, kita gunakan sisi value if false, jadi tidak perlu dikasih if left seperti ini lagi. Jadi langsung ditulis staff. Kita tutup kurung sampai bertemu dengan tutup kurung warna hitam, baru kemudian kita enter. Jika sudah seperti ini, kita cek apakah sudah benar. SU adalah supervisor, MA adalah manajer, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah tahun kelahiran. Kita lihat tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan, yaitu tahun kelahiran ini berarti 4 karakter dari kode karyawan, 4 karakter 1, 2, 3, 4, berarti mulai dari angka 1 sebanyak 4 karakter, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi kita menggunakan formula MIT. Kita blok, kemudian kita sesuai ini start number, berarti mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter. Kita tutup kurung dan enter. Ini sudah sesuai, berarti bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya ada status kepegawaian. Sesuai dengan perintahnya, status kepegawaian didapatkan dari dua karakter terakhir, untuk TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Jadi status kepegawaian ini dilihat dari kode karyawan di dua huruf terakhirnya, jika TT adalah tetap dan jika KT adalah kontrak. Jadi kita gunakan rumus if right. If ini untuk jika dan right ini untuk mengambil dua karakter terakhirnya. Titik koma atau dalam kurung, kita blok dulu kode karyawannya ini, kemudian kita mau ngambil dua karakter, tutup kurung sama dengan tanda petik, TT sama dengan berarti dia tetap, dan untuk value if false nya kita langsung saja tulis kontrak. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah dan ini kita cek ini sudah sesuai. Selanjutnya ada gaji pokok. Gaji pokok di instruksinya direktur mendapatkan 7.500.000, manajer mendapatkan 6 juta, dan seterusnya. Jadi untuk gaji pokok ini sesuai dengan jabatannya. Jadi kita gunakan formula if bertingkat. If bertingkat karena perintahnya lebih dari 2. Jadi kita gunakan if bertingkat. Kita blok jabatannya sama dengan jika dia direktur, dia mendapatkan gaji 7.500.000. Maaf karena ini angka jadi tidak menggunakan petik. Jadi langsung 7.500.000. Lanjut if lagi dan kita blok lagi sama dengan jika dia manajer, dia mendapatkan gaji 6 juta. Kita lanjutkan dengan cara yang sama sampai jabatan yang terakhir.
Yang terakhir untuk gaji staff itu dia masuk ke value equals, jadi langsung ditulis 3.500.000 gajinya. Kita tutup kurung sampai bertemu tutup kurung berwarna hitam, baru kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah dan kita cek ini sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perintahnya. Selanjutnya di tunjangan anak, keterangannya tunjangan per anak adalah 250.000. Jadi per anak 250.000 berarti tinggal dikalikan dengan jumlah anaknya dikali dengan 250.000. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian di pajak, perintahnya adalah pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Berarti pajak ini 5% dari gaji pokok ditambah tunjangan anak, berarti kita tambahkan dulu gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan anaknya, tutup kurung, baru dikali dengan 5%. Kita enter, kita tarik ke bawah. Selanjutnya ada jumlah gaji, di mana jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Berarti jumlah gaji ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan anak dikurangi dengan pajak. Berarti kita tambahkan dulu gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan anak, tutup kurung, baru dikurangi dengan pajak. Kita enter dan kita tarik ke bawah juga. Oke, selanjutnya ada total gaji karyawan. Berarti di sini kita tinggal menambahkan saja dari jumlah gaji nomor pertama dengan sampai dengan 10. Kita menggunakan formula atau rumus sum. Buka kurung, kemudian kita blok sampai 10 di sini, tutup kurung, kita enter. Selanjutnya ada rata-rata gaji karyawan, berarti kita akan menghitung di jumlah semua baru dibagi dengan 2 jika menggunakan rumus manual. Jika di sini kita menggunakan formula average. Kita blok juga dari sini, tinggal tutup kurung dan enter. Selanjutnya ada gaji tertinggi karyawan, berarti kita gunakan rumus max karena tertinggi. Baru kita blok, tutup kurung, enter. Kemudian sebaliknya kita akan mencari gaji terendah, jadi kita gunakan min. Kita blok, tutup kurung dan enter. Selanjutnya ada total jumlah gaji karyawan tahun 1996. Berarti kita akan menjumlah total gaji karyawan yang lahirnya itu di tahun 1996. Berarti kita gunakan rumus sum if. Sum if, buka kurung, range kriteria, berarti kriteria yang diinginkan, berarti tahun kelahiran 1996. Di kolom ini kita blok. Titik koma, kita mencari kriterianya yaitu 1996. Titik koma lagi, sum range, berarti kita blok jumlah gajinya karena kita akan mencari total jumlah gajinya. Kemudian tutup kurung, enter. Seperti ini. Dan terakhir ada total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor. Jadi kita akan mencari total jumlah gaji karyawan yang berstatus kontrak dan memiliki jabatan supervisor. Karena di sini perintahnya ada 2, yaitu yang berstatus kontrak dan memiliki jabatan supervisor, berarti sebaliknya dari yang sebelumnya ini. Yang ini tadi sum if, berarti yang ini adalah sum if. Buka kurung, sum range ini berarti kita taruh dulu atau kita blok dulu yang bagian jumlah gajinya yang akan ditotal ya. Kemudian titik koma, kriteria pertama, yaitu kita blok dulu. Yang pertama ada kontrak, berarti status kepegawaian ini kita blok. Titik koma, kita tuliskan kriteria yang kita mau, yaitu kontrak. Kriteria, kemudian titik koma, dan masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu bagian jabatan. Titik koma, kriteria yang kedua dengan jabatan supervisor. Tutup tanda petik, kemudian baru tutup kurung, kita enter. Dan di sini sudah selesai, semuanya sudah kita isi. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.